Video pembelajaran oleh Ratna Puspita diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran fikih. Kelas 4 semester 2 bab 4 materi pokok Sholat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum berlanjut pada materi, Ibu akan ngabsen dulu. Afni, Hadiro, Rika, hadiro Ibu. Salman, Hadir. Rangga, Hadir. Sahi. Sakit Bu. Oh, sakit apa Sahi? Flu Ibu sama panas. Vita, Hadir. Adam. Hadir. Berarti yang tidak masuk Sahi aja Ibu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat Idul Fitri. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ketentuan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan tata cara sholat Idul Fitri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sholat Idul Fitri. Nah, jadi sholat Idul Fitri itu termasuk pada sholat Idain. Sholat Idain atau sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut kedua hari raya sehingga disebut dengan istilah Idain, artinya 2 hari raya. Adapun kedua hari raya itu yang pertama sholat Idul Fitri dan yang kedua sholat Idul Adha. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata id dan fitri. Kata id berarti kembali dan kata fitri berarti suci atau bersih. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam setiap tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah ini dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Ya. Nah, seluruh umat Islam melaksanakan sholat ini karena hari raya Idul Fitri dijadikan peristiwa tersendiri untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga dan seluruh masyarakat baik di kampung, desa maupun kota. Kegiatan beribadah yang berupa sholat Idul Fitri oleh umat Islam di Indonesia kebanyakan dilaksanakan di tanah lapang. Contohnya seperti lapang olahraga, terus jalan raya, serta jalan pokoknya lapang terbuka. Tetapi kadang karena hujan ataupun lapang tidak memungkinkan, biasanya kita melaksanakan sholatnya di masjid-masjid. Nah, jadi kita harus meyakini sholat Idul Fitri sebagai perintah Allah. Karena hukum sholat Idul Fitri itu sunnah muakkad.
berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ada juga hal-hal yang disunnahkan sebelum sholat Idul Fitri. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Yang pertama, mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki ya. Jadi bukan berarti kita harus setiap Idul Fitri kita harus membeli baju baru. Tapi kita disunahkan memakai pakaian yang paling bagus yang kita punya gitu ya. Nah, yang ketiga, makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Terus yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi, kalau misalkan kita berangkat lewat depan nih, lewat depan. Nah, ketika pulang disunahkan kita jangan melewati jalan itu lagi gitu ya. Terus yang keenam, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jadi setelah kita beres sholat, kita tidak usah buru-buru untuk pulang ke rumah, tetapi mendengarkan dulu khutbah. Dan yang terakhir, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, yang terakhir ya, hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Nah, yang ketiga, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir, dan doa. Dan yang terakhir, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dan saling memaafkan. Nah, mungkin pertemuan hari ini sampai hikmah sholat Idul Fitri ya. Selanjutnya, nah, Ibu akan menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri. Ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Jadi kita melaksanakannya bisa di lapang, di halaman masjid, pokoknya di lapang terbuka ya. Nah, selanjutnya yang kedua, berniat di dalam hati atau dapat juga dilafalkan. Ada yang tahu lafal niat sholat Idul Fitri? Ikutin Ibu ya. Usolli sunnatan lidil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nanti kalian hafal ya, nanti sama Ibu dites. Nah, setelah kita melafalkan niat, kemudian kita takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Jadi pada rakaat pertama takbirnya 7 kali ya. Nanti ketika imam melafalkan takbir, kita hendaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, setelah takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah atau ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, dianjurkan pada rakaat pertama imam membaca surah Al-A'la ya. Lalu kemudian imam sudah membaca surah Al-A'la, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal, sujud, gimana aja, itu seperti sholat biasa ya, cuma bedanya di takbir. Nah, sekarang ketika kita berdiri pada rakaat kedua, kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Kalau tadi rakaat pertama takbirnya 7 kali, sekarang takbir kedua sebanyak 5 kali.
Nah, terus membaca surah Al-Fatihah langsung dianjurkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, yang terakhir setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. Nah, ketika beres sholat kita jangan dulu buru-buru membuka mukena pengen kelihatan baju baru gitu ya. Kita harus mendengarkan dulu imam khutbah. Kemudian ketika beres khutbah biasanya dilanjutkan dengan apa di kampung kalian? Halal bihalal, Bu. Iya ya, halal bihalal, mohon maaf lahir batin gitu kan ya. Nah, sekarang Ibu sebelum menutup materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Coba dibagi menjadi 2 kelompok ya. Baik, Bu. Sudah, So, Ibu. Ya udah. Sekarang Ibu sambil duduk nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Apa-apa. Coba sekarang siapa yang mau jadi juru bicaranya 1 orang tiap per kelompok? Apni. Aku. Oh, Apni. Apni kelompok 1. Berarti Rika kelompok 2 ya. Sudah siap? Siap. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapa yang cepat yang acungkan tangan ya kalau udah tahu jawabannya. Sholat Idul Fitri dilakukan setiap tanggal? Aku. Iya, Apni. 1 Syawal. Iya, pinter, bagus. Ya, baik. Nomor 2. Waktu sholat Idul Fitri dimulai pada? Sesudah terbit matahari, Ibu. Iya. Nomor 3. Sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Betul. Kelompok 1. Kelompok 2, ayo jawab. Sholat Idul Fitri sebaiknya dilakukan di Lapangan terbuka. ya, bagus. Benar. Sekarang pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. pinter. Pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. udah pada paham ya, udah pada pinter kan? Ya udah. Pertanyaan nomor 7. Selesai sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan Khutbah. kelompok 1 jawab dong. Sholat Idul Fitri hukumnya Sunnah muakkad. bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca saat pinter. Pertanyaan terakhir. Sebelum tibanya sholat Idul Fitri kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu sholat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada tanggal 1 Syawal. Ada juga hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri. Apa aja tadi? Mandi, berpakaian baik dan bersih, berhias, memakai wangi-wangian. Yang kelima, makan sebelum sholat Idul Fitri. Terus melalui jalan yang berlainan ketika berangkat dan pulang. Yang terakhir membaca takbir, tahmid dan tahlil. Nah, tadi hukum sholat sunat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Tadi pada rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Terus pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al-A'la dan pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Alhamdulillah ya, untuk materi pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa, Ibu? Tadi masih ingat kan Ibu suruh menghafal apa? Niat. Niat sholat Idul Fitri. Menghafal niat sholat Idul Fitri. Terus mengisi buku paket halaman 46. Baik? Baik, Ibu. Baik, Bu. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu sholat Idul Adha. Nanti Ibu akan bahas minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kalian sehat selalu. Ini mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.